Bagaimanakah mekanisme dan syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor produk pertanian di Indonesia? Kami, mahasiswa agroteknologi Universitas Jenderal Sudirman, akan memaparkan tentang cara bagaimana untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor untuk produk pertanian di Indonesia. Saya Arif Rifkia, NIM A1D018132. Nama saya Dwi Wahyu Febrianto, NIM A1D018131. Perkenalkan, nama saya Gunung Sektiaji, NIM A1D018134. Dan inilah hasil penelusuran kami tentang cara ekspor dan impor di Indonesia. Proses pemasukan atau impor dan pengeluaran atau ekspor, khususnya untuk komoditas pertanian atau produk olahan dari tumbuhan ataupun hewan, memerlukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini karena produk yang berasal dari bahan organik berpotensi membawa organisme pengganggu tanaman atau OPT yang berbahaya bagi sektor pertanian di negara kita. Produk ekspor dan impor harus melalui proses karantina untuk memastikan tidak terbawanya OPT atau OPTK. Prosedur tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 92 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002, Kepres Nomor 2 Tahun 97, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271 Tahun 2006, Permentan Nomor 38 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2017. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme ekspor. Layanan ekspor. Pengguna layanan melakukan pelaporan pemeriksaan karantina via PPK online. Kemudian, dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi. Apabila dokumen administrasi tidak lengkap, maka produk yang akan diekspor dikembalikan pada pemilik. Apabila lengkap, akan dilakukan tindakan karantina. Kemudian, pada tindakan karantina, produk sehat atau tidak. Apabila tidak sehat, produk dikembalikan pada pemilik lagi. Apabila sehat, produk akan diberi sertifikat kesehatan karantina dan kemudian produk siap ekspor. Syarat pengeluaran komoditas pertanian. Ekspor komoditas pertanian harus dilengkapi dengan 1. Sanitary Certificate. 2. Surat izin pemasukan atau impor permit dari negara tujuan. 3. Sertifikat perlakuan. 4. Sertifikat keamanan pangan untuk PSKT. 5. Perlakuan. 6. Keterangan tertulis bebas OPT dari tempat produksi. 7. Keterangan tertulis komoditas berasal dari kebun terregistrasi. Dan 8. Keterangan tertulis tempat penyimpanan komoditas. Berikut penerbitan Sanitary Certificate dilakukan apabila komoditas sudah melalui rangkaian pemeriksaan seperti pemeriksaan terhadap proses produksi beserta dokumentasinya, pemeriksaan terhadap pelaksanaan proses pengemasan dan penyimpanan, pemeriksaan sampel produk, pemeriksaan kesesuaian kondisi kemasan dan label kemasan, pemeriksaan dan kebersihan alat angkut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan impor komoditas pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur pelayanan impor. Sebelum melakukan kegiatan impor, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Badan Karantina di wilayah Indonesia. Yang pertama, syarat tersebut adalah melakukan pengajuan layanan impor. Kemudian, melakukan pelaporan pemeriksaan karantina via online. Selanjutnya, pemeriksaan dokumen administrasi. Jika dokumen tersebut tidak lengkap, maka produk tersebut akan diekspor atau diekspor kembali dan bisa dimusnahkan. Jika dokumen administrasi tersebut lengkap, maka akan melalui tindakan karantina. Di tindakan karantina tersebut dibagi menjadi 2 kriteria, yaitu produk tersebut sehat dan tidak sehat. Jika produk tersebut tidak sehat, maka produk tersebut akan direekspor atau diekspor kembali
dan bisa dimusnahkan. Jika produk tersebut sehat, maka akan mendapatkan sertifikat kesehatan dari pihak karantina dan produk tersebut siap untuk diimpor. Syarat-syarat impor komoditas pertanian. Impor komoditas pertanian perlu dilengkapi dengan persyaratan. Persyaratan yang pertama, melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan. Kedua, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina tumbuhan di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan. Yang ketiga, sertifikat kesehatan komoditas atau fitosanitaris sertifikat. Yang keempat, surat izin pemasukan dari Kementerian Pertanian Negara Republik Indonesia untuk benih, tanaman, atau bibit. Yang kelima, surat angkut tumbuhan dan satwa luar negeri atau SATSLN bagi media pembawa yang tergolong tumbuhan yang dilindungi. Yang keenam, Pure Notice untuk pemasukan pangan segar asal tumbuhan atau PSAT. Yang ketujuh, Packing Declaration untuk kemasan kayu. Kemasan kayu bertujuan agar produk tersebut dapat terjaga pada saat proses pengiriman. Yang terakhir adalah kewajiban tambahan analisis resiko OPTK. Sebelum produk siap untuk diekspor atau diimpor, produk tersebut harus melalui proses tindakan karantina. Tindakan karantina bagi komoditas ekspor atau impor antara lain pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan di pintu masuk sebagai tempat pemeriksaan. Kemudian pengasingan dilakukan pada komoditas yang diduga terjangkit OPTK. Kemudian pengamatan dilakukan di laboratorium dan pos-pos pengamatan. Kemudian pelakuan dilakukan apabila terdapat OPT bukan OPTK pada komoditas untuk menghilangkan OPT tersebut. Kemudian penahanan dilakukan apabila terdapat kekurangan atau kesalahan administrasi. Jika produk tersebut telah lolos pihak penahanan, maka akan melalui tindakan pembebasan. Tindakan pembebasan dilakukan pada komoditas yang telah lengkap persyaratan dan bebas OPT dan OPTK. Jika produk tersebut tidak lolos, maka akan melalui tindakan penolakan. Penolakan dilakukan pada komoditas yang tidak memiliki sertifikat fitosanitari dan akan melalui tindakan pemusnahan. Pemusnahan dilakukan pada komoditas yang mengandung OPTK. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.